Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai resampling ya. Dimana kemarin eh, kalian sudah mempelajari metode resampling dengan metode jackknife dan juga bootstrap ya. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya saya akan mengulang untuk membahas metode tersebut. Dan juga ada satu materi yang terlewat yaitu mengenai testing randomness ya. Bagaimana menguji sebuah data apakah sudah random atau belum, itu juga masih menjadi PR. Nanti akan kita bahas di materi selanjutnya jika masih ada waktu. Baik, yang akan kita pelajari di sini adalah tentang resampling, di mana fokus kita adalah tentang undersampling. Baik, mengapa resampling itu diperlukan? Jadi, kalau misalnya di sini ada sebuah imbalance class ya, atau kelas yang tidak seimbang, di mana biasanya kita, jikalau kita ingin melakukan sebuah pemodelan klasifikasi, di mana data yang kita punyai itu adalah sebuah data imbalance class ya, atau kelas tidak seimbang. Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan sebuah klasifikasi pada pemodelan kredit scoring ya, di mana data yang kita punya itu ada banyaknya nasabah yang bad, maksudnya di sini adalah kriterianya adalah kredit macet gitu ya, misalnya disimbolkan dengan bad, itu customernya dalam data hanya sekitar 1% hingga 5%. Nah, sedangkan sisanya itu adalah nasabah yang kreditnya lancar atau disimbolkan good di sini. Di mana artinya perbandingan kelas bad dibanding dengan good itu sama hanya 1 dibanding 99, atau kalau misalnya 5% berarti perbandingannya 5 dibanding 95. Nah, kemudian contoh yang kedua, misalnya pada penelitian di bidang epidemiologi ya, di bidang misalnya untuk penyakit-penyakit langka. Nah, ini perbandingan antara yang sakit dan tidak itu sangat kecil, misalnya 1:100 atau bahkan lebih kecil lagi, yaitu 1:1000. Ini yang dinamakan imbalance class. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya data yang kita punya, kalau kita ingin melakukan sebuah klasifikasi, kemudian data kita itu adalah tidak seimbang, itu nanti akan ada yang namanya akurasi paradoks. Jadi akurasi paradoks itu apa? Jadi akurasi paradoks itu, akurasi atau ketepatan prediksi dari model itu akan terlihat besar dan memuaskan, misalnya ketepatan klasifikasinya 99%. Tapi kenyataannya sebetulnya model itu gagal mengidentifikasi kondisi yang minoritas. Karena itu tadi prosentase yang minoritas itu sangat kecil sekali. Nah, jadi kalau misalnya kalian menerapkan teknik pemodelan klasifikasi, misalnya seperti regresi logistik, analisis diskriminan, dan classification tree misalnya, nah, ini nantinya kalian akan gagal memperoleh model yang mampu memprediksi kejadian minoritas. Itu yang disebut akan terdapat atau akan terjadi akurasi paradoks di dalam model klasifikasi tersebut. Nah, kemudian solusinya apa? Kalau misalnya kita memiliki data yang seperti itu, solusinya ini ada beberapa solusi. Di sini ada 2 solusi ya. Yang pertama, kita bisa menambahkan data. Jadi kita mengkolek ulang datanya ya. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan resampling. Nah, selain 2 metode tadi, ada beberapa metode yang lainnya. Silakan nanti kalian baca di link ini ya. Nah, ini kalau misalnya terdapat data imbalance class itu
apa saja metode-metode yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ini nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, kalau saya tadi memfokuskan pada dua hal itu tadi. Yang pertama menambah data. Nah, kalau kita menambah data, kira-kira kesulitan yang akan kita hadapi apa? Jadi, kekurangannya kalau misalnya terjadi imbalance data, kemudian kita mengambil keputusan untuk menambah data, maka yang pertama, kemungkinan tidak ada waktu lagi untuk menambah data ya. Jadi waktu sudah mepet untuk segera menghasilkan model. Nah ini deadline-nya sudah mepet sekali sehingga tidak ada waktu lagi. Kemudian yang kedua, proporsi yang minoritas memang sangat kecil. Jadi secara populasi, proporsi minoritas itu memang kecil. Jadi kalau misalnya kita mau menambah data berapapun, maka proporsinya pasti tidak akan meningkat. Kemudian yang ketiga, datanya sudah tidak ada lagi, yang tersedia ya itu saja. Jadi ini adalah kekurangan kalau misalnya kita ingin menambahkan data pada data imbalance kita. Jadi solusi menambah data ini bisa kita skip ya, kemudian kita akan mengambil solusi yang kedua, yaitu melakukan resampling. Nah, mengapa resampling ini adalah salah satu solusi yang terbaik ya? Jadi resampling itu adalah kita menarik sampel ya, kita bisa menambahkan sampel dari data yang sudah ada. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada dua resampling ya, bisa dengan undersampling dan juga bisa dengan oversampling. Nah, kita akan memfokuskan terlebih dahulu materi hari ini pada undersampling. Bagaimana cara melakukan resampling dengan teknik undersampling. Nah, kalau kita lihat definisi dari undersampling itu sendiri ya, undersampling itu adalah mengambil sampel sedemikian rupa ya sehingga proporsi kelas mayoritas menjadi lebih kecil dari proporsi aslinya. Jadi undersampling itu adalah mengurangi jumlah data pada kelas yang mayoritas. Gitu ya. Nah, sering dikerjakan bahwa amatan kelas minoritas dipilih semuanya, ya. Biasanya kelas minoritas ini dipakai semuanya, sedangkan amatan kelas mayoritas diambil secara acak sebagian saja. Sehingga nanti proporsinya akan sama antara yang mayoritas dan minoritas. Nah, dengan cara ini maka ketimbangan proporsi mayoritas dan minoritas ini akan menjadi berkurang. Kemudian yang kedua adalah oversampling. Nah, kalau oversampling itu apa? Oversampling itu adalah mengambil kelas minoritas sedemikian rupa sehingga proporsinya dalam sampel lebih besar dibandingkan dengan proporsi asalnya. Jadi kalau oversampling ini kita menambahkan jumlah data minoritas ya sehingga nanti proporsinya akan sebanding dengan proporsi yang mayoritas. Nah, cara yang dilakukan ini pada kasus klasifikasi untuk oversampling itu dengan duplikasi amatan-amatan yang minoritas. Nah, jadi kalau undersampling itu mengurangi data yang mayoritas, kalau oversampling ini menambahkan data yang minoritas. Bedanya seperti itu. Baik, kita langsung masuk kepada contoh ya. Jadi saya punya dua contoh, ini contoh yang pertama. Nah, ini tadi ya, random undersampling itu menggunakan semua amatan dari kelas minoritas, kemudian kunci yang kedua adalah menggunakan sebagian amatan kelas mayoritas. Jadi kelas mayoritas ini kita gunakan sebagian dan cara memilihnya dipilih secara random. Nah, ini ilustrasi yang pertama.
Ini bisa kalian lihat di sini ya. Ini saya mengambil contoh dari predictivehack.com ya. Jadi ini undersampling by group. Nah, angka yang pertama kita mengenerate dulu. Kita mengenerate dulu sebuah data yang unbalanced ya, data yang tidak seimbang. Skenario-nya seperti ini. Jadi ada 3 email kampanye ya. Jadi ada 3 email kampanye di mana masing-masing email ini memiliki nilai CTR yang berbeda. CTR ini adalah click-through rate ya. Jadi kalau jumlah banyaknya klik ya, jumlah banyaknya klik pada masing-masing email kampanye ini tadi. Nah, kita ingin mengaplikasikan undersampling ya untuk menormalisasikan CTR ini tadi berdasarkan dengan teknik kampanye ya, ada 3 teknik. Jadi kita bisa menghindari skewness dan bias ketika kita akan melakukan sebuah metode atau model machine learning ya. Nah, kriteria datanya seperti ini. Jadi kampanye A itu ada 5.000 observasi dengan CTR-nya hanya sekitar 10%. Kemudian kampanye B itu ada sekitar 10.000 observasi dengan CTR-nya adalah 20%. Kemudian kampanye C itu ada 1.000 observasi dengan CTR-nya adalah 30%. Nah, kalau kita lihat di sini persentase CTR ini kan cukup kecil ya. Jadi 10, 20, dan 30, sedangkan jumlah observasinya cukup besar. Nah, langkah pertama adalah kita mengenerate datanya terlebih dahulu ya. Dengan teknik seperti ini, kita menggunakan library tdverse ya untuk melakukan random. Nah, supaya datanya itu sama, kita set seed dulu, set seed sebesar 5. Kemudian di sini df, kita menyimpan datanya di dalam variabel df, sama dengan. Nah, ini ada sebuah 3 data frame, kemudian kita akan ingin menjadikan dalam satu data, maka kita menggunakan fungsi rbin ya, rbin data frame campaign A. Ini campaignnya adalah A, kemudian klik ya, ada variabel klik, jadi yang di dalam data tersebut ada variabel campaign sama variabel klik ya. Variabel klik ini kita bangkitkan dengan fungsi distribusi binomial ya. Ini random binomial karena kita hanya akan membangkitkan sebuah data 0 dan 1. Oke. Sehingga N5000 size-nya 1 dan probabilitasnya adalah 0,1. Jadi untuk yang CTR ya, untuk yang klik itu probabilitasnya hanya 0,1. Kemudian untuk yang kampanye B itu probabilitasnya 0,2, N-nya 10.000. Untuk yang C probabilitasnya 1.000, N-nya 1.000, probabilitasnya 0,3. Sehingga pada saat kita running, kemudian kita lihat datanya, dengan kita mengambil 6 data teratas, berarti pakai head df, maka outputnya akan seperti ini. Hasil yang kita dapatkan adalah kampanye. Ini ada A, B, C, kemudian kliknya ini adalah hasil random binomial tadi. Oke, di mana 1 ini adalah menandakan CTR ya, atau klik. Oke, selanjutnya adalah kita akan melihat berapa jumlah atau persentase dari CTR min ya, atau yang sudah diklik. Nah, di sini di dalam contoh yang ada itu dengan menggunakan
dengan menggunakan sintaks seperti ini. Nah, ini ada yang namanya persen lebih besar persen. Ini itu adalah sebuah simbol atau tanda dinamakan pipa hubungan kalau nggak salah. Nah, ini nanti kalian bisa cari ya. Ini adalah salah satu trik atau metode di dalam software R yang bisa digunakan untuk mempersingkat sebuah sintaks. Sebetulnya bisa menggunakan cara lain. Ya, kalau misalnya kalian mau mencoba cara lain, bagaimana cara menampilkan proporsi pada masing-masing tipe berdasarkan tipe kampanye ya. Ya, di sini kita ini adalah menghitung berapa banyak CTR, rata-rata CTR ya yang klik ya berdasarkan grup atau sesuai dengan kampanye A, B atau C. Nah, kita lihat di sini bahwa kampanye A itu menghasilkan CTR sebesar 10,6% ya. Kemudian kampanye B itu menghasilkan 19,8% dan C menghasilkan 30,2%. Nah, ini kan sudah sesuai dengan ilustrasi yang kita gunakan ya. Sudah sesuai dengan ilustrasi yang sudah sesuai dengan skenario yang kita tentukan 10%, 20 dan 30. Nah, kemudian di sini kita menambahkan sebuah kolom baru ya, di mana kolom baru ini dinamakan atribut ya. Di mana di dalam atribut ini kita memasukkan sebuah nilai X, Y, Z ya. Nah, di mana X, Y, Z ini probabilitasnya, jadi untuk masing-masing kampanye, kita menambahkan sebuah atribut X, Y, Z, di mana proporsi untuk X itu 20%, Y 60%, dan Z 20%. Nah, ini adalah sintaksnya, ya, jadi kita menambahkan berarti df dolar atribut, maksudnya adalah di dalam data df kita akan menambahkan sebuah variabel atribut, di mana variabel atribut ini adalah sebuah bangkitan data ya, sebuah bangkitan data random. Di sini kita ingin memasukkan X, Y, Z ya, dengan size ini adalah di dalam satu kolom ya. Kemudian replace true, ini ada replacement ya, jadi kita bisa mengulang data yang sama dan ada pengulangan. Ini adalah probabilitasnya. Nah, kemudian didapatkan sebuah data baru seperti ini. Kan awalnya tadi hanya 2 variabel, ini ditambahkan satu variabel atribut. Oke, kemudian di sini adalah cara melakukan undersampling dengan berdasarkan grouping ya. Nah, ini kita sudah melakukan metode undersampling. Nah, di sini tujuan kita adalah mengaplikasikan undersampling sehingga untuk masing-masing kampanye itu nilai CTR yang kita peroleh itu hanya 50%. Oke. Nah, di sini dan ini adalah sintaksnya ya, sintaks di dalam R untuk melakukan undersampling by group, di mana tujuannya adalah masing-masing kampanye ini nanti akan mempunyai CTR sebesar 50%. Nah, ini sintaksnya, ini nanti bisa kalian coba ya, ini nanti bisa kalian running. Di sini ada undersampling by group, kemudian ini ada grouping all data by campaign name ya. Kemudian ini ada
meremove ya, ini ada untuk mengurangi beberapa sampel. Kemudian di sini adalah untuk menampilkan data yang sudah dibalancekan ya, data yang sudah dilakukan undersampling. Nah, kemudian ini adalah data barunya, tampilannya nanti akan seperti ini. Sepertinya ini atribut ini tidak terlalu berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya tidak ditambahkan atribut juga tidak apa-apa untuk yang undersampling ini. Nah, kemudian ini kita mengecek ya, kita cek data barunya, proporsinya seperti apa. Nah, di dalam data baru didapatkan proporsi seperti ini. Jadi CTR-nya sudah sama. Jadi semuanya sudah 50% dengan jumlah observasinya sebesar ini. Oke. Kemudian nah, di sini ini adalah langkah yang kedua ya. Masih dengan data yang sama, kita melakukan undersampling by group dengan menggunakan rows package ya. Jadi di dalam R itu sudah disediakan package untuk undersampling. Namanya adalah rows package. Kalian install dulu ya package-nya. Kemudian kalian aktifkan dengan menggunakan library rows ya. Di sini balance sampelnya sama dengan 0. Ini untuk menempatkan data baru. Jadi kita bangkitkan dulu variabel balance sampel untuk menyimpan datanya. Nah, kemudian ini adalah fungsinya ya. Jadi kita menggunakan formula for untuk loopingnya, for C in unique df campaign seperti ini, kemudian bla bla bla. Nah, intinya ada di sini ya. Jadi ada fungsi often sample. Often sample ini adalah untuk undersampling sampel ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau cari fungsinya isinya apa saja bisa kalian cari di help-nya R ya. Sini ada formulanya di sini adalah fungsinya yang akan kita lakukan undersampling. Di sini ada klik ya, fungsi klik, kemudian datanya yang kita gunakan adalah data ini tadi, TM PDF itu adalah data DF, di filter campaign-nya dari C ini ya, berdasarkan data itu tadi. Kemudian metode yang kita gunakan adalah metode undersampling, di mana peluangnya kita ingin peluangnya adalah 50% ya. Kita menginginkan CTR-nya untuk masing-masing kampanye itu 50%. Di sini adalah seat sampai dengan 5, ini seat 5 ini terserah ya, ini untuk set seat saja. Nah, kemudian $data. Nah, kemudian di sini balance sampelnya berarti adalah ada dua variabel, di mana variabel yang pertama adalah balance sample dan juga yang kedua adalah TMP. Nah, ini kalau misalnya kita cek data balance sampelnya atau data groupingnya apakah sudah sesuai, kita cek dengan sintaks seperti ini. Jadi kita lihat summarize dari CTR-nya untuk proporsinya berapa. Nah, di sini sudah didapatkan ya, hasilnya hampir sama seperti undersampling kalau kita tadi menggunakan undersampling by group secara manual ya. Nah, di sini diperoleh CTR-nya sudah mendekati atau sudah hampir semuanya 0,5 ya. Semuanya sudah 0,5. Nah, ini adalah teknik undersampling dengan menggunakan rows package dan juga tadi menggunakan perhitungan secara manualnya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Nah,
Ini saya mengambil contoh dari linknya ini ya, itu bisa kalian baca. Nah, di sini yang akan kita kerjakan, kita menggunakan data Bank Edition Full ya, .csv. Ini nanti sudah ada datanya, di mana data tersebut berisi 41.188 observasi. Nah, di mana nanti yang kita gunakan adalah variabel Y, di mana Y itu menandakan sepertinya ada yes dan no ya. Nah, di mana kriteria yang yes itu hanya 12,27% ya. Dan kriteria no itu hanya 88,73%. Nah, jadi di data itu sudah seperti ini kriterianya. Nah, kemudian datanya nanti dibagi menjadi dua bagian, 70% training dan 30% testing. Dan dilakukan proses undersampling terhadap data trainingnya. Oke, nah bagaimana caranya? Baik, yang pertama kita input data terlebih dahulu ya. Kita input datanya dengan fungsi read.csv. Kita cari datanya, nanti kalian download juga datanya, kalian simpan. Kemudian kita menggunakan library Caret dan juga library Airpart, yang nanti kalian install dulu. Nah, di sini kemudian kita lihat str ini adalah untuk melihat tipe variabelnya, tipe variabel Y ya. Di dalam data CNT ini ada variabel Y yang kita pakai nantinya. Nah, kemudian merubah variabel Y, karena variabel Y ini adalah variabel karakter ya. Nah, karena di dalam nanti fungsinya itu harus faktor ya. Jadi datanya itu harus berupa faktor, maka ini kita merubah variabel Y, awalnya karakter, kita ubah menjadi faktor dengan fungsi ini. Oke. Kemudian kita lihat banyaknya observasi dengan fungsi nrow, dan ini kita melihat distribusi kelas dari variabel targetnya. Diperoleh output seperti ini ya. Jadi kita lihat di sini variabel Y itu adalah variabel karakter ya, tipenya karakter. Kemudian kita rubah menjadi faktor dengan dua level, di mana levelnya adalah no dan yes, di mana no itu 1 dan yes itu 0. Nah, kemudian di sini kita lihat jumlah datanya 41.188 sudah betul ya. Dan kita lihat distribusi kelasnya, di mana yes itu sebesar 36.000, no itu sebesar 36.000 dan yes hanya 4.000 data saja. Nah, ini kita lihat untuk prosentase yes dan no-nya sudah sesuai dengan kriteria yang di awal tadi ya, 88% dan 12,27. Oh, ini 11 ya. 11,27%. Oke, kemudian langkah yang kedua adalah kita mempartisi data. Karena tadi kan datanya dibagi training dan testing. Nah, ini kita mempartisi data. Di sini kita membangkitkan sebuah variabel atau membangkitkan sebuah data, di mana ini adalah untuk menentukan data-data mana saja yang digunakan sebagai data testing. Oke. Jadi create data partition, kemudian contoh Y, peluangnya 0,3. Nah, kemudian di sini, ini adalah untuk memilih testing ya. Nah, kemudian di sini kita membuat data testingnya. Maka kalau sudah kita pilih nomor sampel keberapa saja yang masuk ke dalam data testing, kemudian kita di sini bangkitkan.
Contoh testing adalah contoh di mana variabel datanya adalah data pada baris ke text ID ya, sesuai text ID X ini, dan semua kolom pada data CNTH tadi. Sedangkan untuk yang data training berarti yang data selain sampel yang sudah digunakan pada CNTH testing. Maka minus baris-baris minus test IDX, tutup kurung siku ya. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan di sini banyak observasi data trainingnya sudah dibagi menjadi 70% dan data testingnya ini sudah 30%. Ini sudah random ya memilihnya dengan create data partition ini tadi. Oke, kemudian yang ketiga kita melakukan undersampling. Nah, melakukan undersampling di sini kita menggunakan fungsi downsample. Ya, downsample ini tadi dapatnya dari dua library ini tadi ya. Ini kalian harus install dulu. Nah, di sini kalau kalian sudah lihat di sini setsheet 200, kemudian downtrain ini data barunya, kemudian pakai downsample. Nah, kemudian kalian tuliskan ini CNT training ya, karena kita akan melakukan undersampling pada data training ya. Kemudian setelah kita running fungsi ini, kemudian kita lihat distribusinya. Nah, ini distribusi sebelum undersampling dan distribusi setelah undersampling bedanya apa? Bedanya akan terlihat di sini bahwa pada kriteria yes, nah ini pada kriteria yes semua data digunakan. Jadi semua data yes digunakan, sedangkan pada kriteria no ini dilakukan pengurangan data atau hanya diambil beberapa atau sebagian data yang mayoritas, di mana jumlahnya nanti akan sama ya, proporsinya akan sama dengan yang variabel minoritas. Nah, ini setelah dilakukan undersampling, ketemu jumlah data yang seperti ini. Nah, ini variabel-variabel no yang terpilih ini sudah dilakukan secara random ini tadi ya. Baik, itu adalah dua contoh tadi untuk undersampling ya. Kemudian sekarang ini ada tugas untuk kalian. Tugas yang pertama, kalian lakukan undersampling pada data testing. Kalau tadi data training, sekarang kalian lakukan undersampling pada data testingnya. Ini lanjutan dari yang contoh kedua tadi. Kemudian yang kedua, ini kalian buat simulasi baru ya. Buat simulasi dengan ketentuan bangkitkan 1200 observasi dengan 5% bad dan 95% good. Kemudian bagi data menjadi training 80%, testing 20%. Kemudian kalian lakukan proses undersampling pada data training dan data testingnya pada simulasi yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, kalian lakukan undersampling pada salah satu data di atas. Nah, ini kalian tadi kan sudah punya 4 data ya. Untuk data contoh ini, baik pada data simulasi yang kalian buat, kalian ambil salah satu saja dengan menggunakan fungsi open sample pada package rows. Ya, nanti kalian coba apakah kalian bisa menggunakan fungsi open sampling untuk melakukan undersampling pada salah satu data ini. Nah, ini nanti kalian coba-coba gitu ya. Baik, cukup sekian materi pada pagi hari ini. Silahkan dikerjakan latihannya dan dikumpulkan. Terima kasih, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.